Di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori Erich Fromm kepribadian. Dari pernyataannya Erich Fromm bahwa di mana orang yang merasa kesepian dan terisolasi merupakan ciri khas manusia, dan kepribadian adalah suatu kebudayaan. Yang menjadi faktornya ialah bagaimana masyarakat memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia itu sendiri, di mana hal tersebut dapat menimbulkan sikap insecure yang dirasa pada setiap diri manusia dan merasa dirinya berbeda baik dari fisiknya dan kemampuan intelektual seseorang. Oleh karena itu di sini saya akan mewawancarai salah satu remaja. Bisa diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Kisya. Saya berasal dari SMA ITB Surabaya dan akan melanjutkan studi di Universitas Negeri Surabaya. Ya, sebelumnya Anda kan pasti sudah tahu kan insecure itu bagaimana kan. Nah, Iya. seringkali remaja seperti kita ini kan merasa insecure kan. Nah, bagaimana menurut Keisha jika melihat seseorang tuh merasa dirinya itu insecure, kayak entah dari fisiknya atau ya intelektualnya gitu, menurut kamu ya apa? Menurut saya sih ya insecure itu wajar kan. Semua orang pasti punya insecurity-nya masing-masing. Benar. Ya selama dia tahu batas dan bisa mengontrol, jadi tuh nggak bikin dia merasa tertekan dan nggak bikin minder, itu oke-oke aja sih. Kayak ya pokoknya bisa mengontrol diri sendiri. Ya, sampai betul. mana sih Iya sih. sikap insecure-nya itu. Nah, kamu ini nggak, waktu kamu kan pasti kan setiap orang kan pasti pernah mengalami insecure. Nah, apa kamu pernah mengalami insecure yang sampai ngebuat kamu tuh nggak percaya diri? Entah pernah kayak misalnya menghapus Pernah. sosmed kayak gitu-gitu. Oh, Pernah nggak? kalau sosmed enggak sih, cuman kan iya sih. Kadang-kadang itu aku pernah kan. Jadi aku ada suatu foto gitu, aku nggak upload di sosmedku, tapi dia waktu itu foto terus diupload sama temanku. Di situ tuh sama temanku, ada salah satu temanku yang lain tuh ngerasani aku gara-gara foto, kayak ngerasa fotoku tuh aneh gitu. Nah di situ aku benar-benar langsung nge-arsip beberapa fotoku di Instagram. Padahal masalahnya bukan di IG ku, Tapi di orangnya. orangnya Emang kan? aku tuh ngerasa itu foto aneh, cuma kadang nggak mau upload. Terus sama temanku di-upload malah jadi bahan rasan. Itu benar-benar kayak bikin down, insecure-nya tuh langsung muncul semua sih. Nah di Iya situ sih, sama sih aku itu juga pernah merasakan insecure itu, tapi bukan karena insecure karena ya mungkin karena insecure fisik, tapi faktor utama yang buat aku insecure itu aku pernah mengalami keadaan down di dalam ini loh, hubungan percintaan. Oh. Nah itu nah yang ngebuat aku pernah sampai ngehapus sosmedku seminggu. Bukan ngehapus sosmed sih, kayak nggak aktif IG itu selama 1 minggu, yaitu karena insecure-nya dari awalnya itu dari faktor cinta, dan terus akhirnya merujuk ke fisik, kayak mungkin aku nggak cantik, tapi dalam aku waktu menghapus sosmed ini tuh kayak IG itu tuh ya, maksudnya bukan menghapus sih, kayak menonaktifkan IG itu karena kayak pikirku mungkin kalau aku menghilang orang-orang bakal cari aku gitu iya loh. sih, betul-betul. Ya kan? Betul. Nah, ya memang terus pas aku seminggu itu ternyata tuh emang temanku pada bilang ini, ada yang bilang kayak, loh kamu ngapain ngehapus ini IG, kamu ngeblok aku, malah banyak argumen yang betul. dikirain Kok tiba-tiba ngeblok hilang kan. gitu Apalagi kan kan. kalau di IG itu kan, kalau misalnya nonaktifkan IG itu kan apa tandanya itu tidak apa sih, Profil akun yang ada akun tidak ada apa gimana? kalau Kalau pokoknya sekarang tuh jadi Instagramer. oh iya gitu. Instagramer. Terus biasanya itu kan kayak ngeblok gitu kan, tanda-tanda IG kalau ngeblok. Nah terus waktu temanku pada ngechat kayak, kamu ngeblok aku terus aku bilang enggak, aku nggak aktif IG gitu. Nah itu sih aku pertama kali aku seumur hidup itu kayak ngaktifin IG cuman gara-gara cinta, yang buat aku jadi insecure secara fisik, tapi nggak insecure yang banget. Nah aku tuh punya temen guys, itu tuh dia tuh insecure ya sama kayak aku, tapi gara-gara cinta gitu. Tapi dia tuh parahnya, dia itu sampai ini berapa bulan ya, 7 bulan kalau nggak 6 bulan dia tuh nggak aktif IG, cuman Nggak aktif gara-gara sosmed. enggak IG doang. IG doang. Jadi dia lebih ke TikTok, pindah Oh ke TikTok. gitu, yang melupakan apalagi TikTok kan TikTok ya kan nggak banyak, kenal semua kan. Iya. gue cuma nge-scroll gitu kan. Nah, dia tuh sampai
kayak menurutku sih itu buat apa ya, ya mungkin caranya dia berbeda, tapi kan kayak dilihat orang tuh kan kayak terlalu, berarti kan dia merasa dirinya, dia apa ya, tingkat kepercayaan diri dia kan kayak langsung berkurang kan. Nah, untungnya sih aku waktu itu bilang ke dia kan kayak udah nggak usah terlalu apa sih, nggak usah terlalu mikirin hal kayak gitu, maksudnya cuman gara-gara cinta kamu jadi kayak gini ya. Terus dia bilang iya, aku waktu itu aku butuh waktu aja sih. Nah, pertanyaan yang kedua itu, menurut kamu guys, insecure yang baik sama nggak baik itu kayak gimana? Di sisi kamu tadi. Kalau insecure yang baik ya mungkin ya, baik itu lebih kayak hal-hal yang bikin kita sadar diri, kayak menenangkan diri dulu gitu kan? Iya, bukan sih, bukan. Maksudnya kayak bikin kita sadar diri, kayak kita tuh jangan terlalu pede banget kan. Iya. Jadi kita tuh harus sadar diri di mana itu ada sifat insecure yang di mana oh ternyata aku ada kesalahan di sini. Terus kayak mungkin menenangkan diri, terus habis gitu kayak lebih introspeksi kayak gitu. Terus dan sebenarnya semua insecure itu nggak baik, cuman lebih ke cara nanggepinnya. Kayak misalnya aku insecure sama wajah semisal, aku nanggepinnya bukan berlarut-larut aku ya apa kayak jadi nggak pede, tapi lebih kayak merawat wajahnya gitu. Iya bisa sih, insecure kadang bisa membuat kita menjadi ini sih, apa sih namanya, membenarkan diri nggak sih? Iya, betul. Kayak misalnya insecure wajah ya, mungkin kita ngerasa insecure karena memang kita wajahnya jerawatan sehingga membuat kita timbul rasa kayak itu normal normal ya, tapi membuat kita tuh kayak wah ini waktu ya sih aku jerawatan ya, kayaknya aku harus ini deh apa, beli skincare atau nggak merawat diri. Nah itu ada menuju sisi positifnya sih. Nah kalau sisi nggak ini ya nggak baik nih, buruk, lebih insecure yang berlebihan, kayak segala hal apa, lihat orang lain kayaknya lebih cantik insecure, lihat kayaknya orang lain itu lebih, misalnya dia pendek terus lihat orang lain lebih tinggi insecure. Terus kayak ya udah dia tinggi kamu pendek, terus mau gimana lagi, itu hormonnya dari Tuhan. Iya nggak bisa ya, emang mungkin bisa ditinggiin pakai susu atau segala macam, tapi kan nggak bisa yang kita langsung gitu ya, pengen langsung kayak orang itu kayak gitu. Dan itu malah ngebuat gak bersyukur kan. Nah itu gak baik gitu. Terus cara mengatasi kamu supaya kamu gak insecure gitu gimana dari kamu pribadi? Dari aku caranya yang tadi kayak aku udah bilang juga, lebih ke menanggapinya yang cara positif. Kayak walaupun insecure kan juga banyak kan, kadang-kadang insecure ini udah kelar datang lagi yang lain gitu kan. Nah caranya adalah bangkit, nggak jangan stuck terus mundur, lebih ke maju. Kayak misalnya kayak wajah misalnya jerawatan, ya cari skincare, lebih dirawat. Di saat jerawatnya udah menghilang kan, di situ kita mulai insecure-nya berkurang. Atau mungkin kita badannya kurang tinggi, itu badan ya emang susah kan, mungkin bisa minum susu atau kayak pokoknya cari di mana bisa pelan-pelan menghapus insecure-nya itu tadi. Dan juga kalau dari aku mungkin yang terpenting tuh love self dulu gak sih? Ya betul. Iya sih, itu sih yang terutama. Iya sih, harus ini apa, love self dulu. Kalau nggak gitu kita mau secantik apapun, mau meremak apapun itu pasti kita ngerasa kayak kurang gitu gak sih? Kan setiap orang kan nggak tahu jati dirinya kita tuh di mana. Dan apalagi setiap orang kan misalnya aku lihat padahal cewek artis ini tuh cantik, tapi sih belum tentu sih ini tuh nilai dirinya cantik kan, berarti kan nggak puas kan. Nah begitu, jadi harus self love love self yourself ya maaf nggak bisa bahasa Inggris. Nah udah segitu wawancara bersama ini tetanggaku ya. Dia juga mau kuliah di Universitas Negeri Surabaya bersamaku. Terima kasih Keisha. Bye.